Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Naam. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya serta anugerah yang begitu banyak yang tak mampu kita hitung. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dan juga jangan pula lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat darinya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Naam. Tayyib, kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Gimana kabar antum semuanya? Ya, semoga sehat walafiat, ya, sehat walafiat semuanya. Setelah kemarin kita jeda beberapa saat karena ujian ulangan ataupun UTS, ya, maka sekarang ini kita kembali lanjutkan pelajaran nahwu, ya, dengan kitab Al-Mumti' Syarah Ajrumiyah ini. Maka kembalikan semangat dan fokusnya di pelajaran ini seperti mana biasanya. Jangan pula untuk pelajaran nahwu diabaikan di sekolah, lalu nanti mencari pengajar nahwu di luar sana untuk mempersiapkan diri. Ini salah kaprah namanya. Ketika di sekolah maksimalkan kemampuan, fokusnya maksimalkan, ya. Ketika kurang paham maka boleh ditambah di luar. Naam. Pembahasan kita masih tentang marfu'atul asma', isim-isim yang marfu'. Nah, ini sangat membantu kita untuk membaca. Tatkala kita tahu mana-mana saja isim yang marfu', ini akan membantu kita membaca atau kita bahwa ini harusnya marfu' dan lain-lainnya. Kita sudah bahas fa'il beserta dengan, ya, penjelasannya. Lalu setelah fa'il ada namanya naibul fa'il, ya, wakil dari fa'il. Naib artinya wakil ataupun pengganti. Ini sudah kita bahas, ya. Ini sudah kita bahas sebagian. Lalu tinggal mengapa kita ulang lagi.
Qala al-musannif babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Adanya maf'ul tapi fa'ilnya tidak disebutkan. Itulah bab pembahasan kita, atau biasa disebut dengan naibul fa'il. Wa wal ismul marfu' alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Naibul fa'il atau al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu adalah isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madhiyan, apabila fi'il yang ada di situ fi'il yang madhi, maka dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Bentuknya harus didommahkan awalnya lalu dikasrahkan sebelum akhir. Harokatnya dikasrahkan harokat yang sebelum akhir. Wa in kana mudhari'an, apabila fi'ilnya mudhari', ya, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Awalnya didommahkan, harokat awalnya didommahkan, lalu harokat sebelum akhir itu difathahkan. Asyarh ba'da an faragha al-musannif min al-fa'il. Setelah pengarang kitab rahimahullah selesai membahas tentang fa'il, dia pun memulai membahas syar'a fin naib anil fa'il. Dia pun mulai membahas tentang naib anil fa'il. Lianna hukmahu ka hukmil fa'il fi wujuhin katsira. Karena hukum naibul fa'il itu sama seperti hukum fa'il di berbagai sisi yang banyak. Wa sammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, ataupun dinamakan juga dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ai lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu li qiyamihi maqamahu. Maksudnya adalah lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Karena apa? Karena maf'ul tersebutlah yang menggantikan posisi fa'il, maka dinamakan naibul fa'il. Ta'rifuhu, pengertian dari naibul fa'il, huwal ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu, isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Mithaluhu qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Yang mana pembahasan kita al-islamu. Inilah dia naibul fa'il atau al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Perhatikan, jika pembahasan naibul fa'il, maka dikatakan tadi di dalam matan pembahasan naibul fa'il, maka fi'ilnya berbentuk, kalau dia madhi, dhamma awwaluhu, awalnya didommahkan dan sebelum akhir dikasrahkan. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, awalnya didommahkan dan sebelum akhir difathahkan. Bunyal islamu ala khamsin. I'rabuhu, i'rabnya bagaimana? Bunya fi'lun madhin mughayyarus sighah, al-islamu naibu fa'ilin marfu'. Selesai. Asluhu banallahu al-islam. Asalnya adalah Allah Subhanahu wa taala mendirikan Islam, membangun agama Islam. Fahudhifal fa'il wa huwa lafzul jalalah lil ilmi bihim. Lalu fa'ilnya yaitu lafaz jalalah Allah Subhanahu wa taala dihapuskan karena diketahui siapa yang membangun agama Islam ini, siapa yang mendirikannya, siapa yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa uqimal maf'ul al-islam maqamahu. Lalu perhatikan, ini banallahu al-islam. Kalau di sini dia kan sebagai maf'ul. Lalu dia al-islam ini yang maf'ul ini diletakkan di posisi fa'il, di posisi fa'il yang dihapuskan tadi, maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban, hingga berubahlah dia menjadi marfu' yang mana sebelumnya dia mansub. Al-islam ini kan mansub. Lalu al-islam ini diletakkan di posisi fa'il, yaitu di sini di posisi fa'il yang dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena sudah diketahui siapa yang membangun dan menciptakan agama Islam ini. Nah, wa ghayyarat ma'ahu suratul fi'li, dan juga karena maf'ul diganti posisinya menjadi posisi fa'il, maka fi'ilnya pun diubah bentuknya. Fasara bunya al-islam, maka jadilah bunya al-islam. Baik. Tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'a naibil fa'il. Cara merubah bentuk fi'il disertai dengan naibul fa'il. Idza kana madhiyan yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Apabila fi'il tersebut madhi, maka
harokat awalnya didommahkan dan harokat sebelum akhir dikasrohkan. Contohnya duriba, ini awal didommahkan, harokat sebelum akhir karena akhir ba, ri dikasrohkan, ba seperti biasa, kutiba sama, ukrima seperti biasa. Naam, idza kana mudhari'an, apabila fi'il tersebut fi'il mudhari, yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Harokat awalnya didommahkan dan harokat sebelum akhir difathahkan. Contohnya yudrabu, perhatikan dhammah sebelum akhir fathah. Yudrabu, yuktabu, yukramu. Naam, aqsamu naibil fa'il. Qala al-musannif wa huwa ala qismain, ya, pembagian naibul fa'il. Naibul fa'il terbagi menjadi dua, zahirin wa mudmar. Ada yang zahir, ya, naibul fa'il dia jelas, dia terlihat isim zahir. Ada yang mudmar, dia berbentuk dhamir. Fadh-dhahir nahmu qaulika. Adapun yang zahir, naibul fa'il dalam bentuk isim zahir, seperti contoh duriba zaidun, yudrabu zaidun, wa ukrima amrun, wa yukramu amrun. Mana naibul fa'il di sini? Zaidun, amrun, selesai. Jelas dia. Ada juga yang berbentuk mudmar, nanti akan kita bahas. Asy-syarh inqasama naibul fa'il kama inqasama al-fa'il ila zahirin wa mudmar. Perhatikan, penjelasannya adalah naibul fa'il ini terbagi seperti mana terbaginya fa'il. Kita sudah bahas fa'il. Kalau belum ingat maka murojaah pelajarannya, diulang biar tahu pembagian fa'il. Yaitu terbagi menjadi dua, zahir wa mudmar. Naam, fa amma adh-dhahir, adapun yang zahir, fanahu qaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, duriba mathalun wa qaulihi yu'raful mujrimun, fa kullun min mathalun wal mujrimun. Maka setiap dari contoh mathalun wal mujrimun merupakan naibu fa'ilin wa huwa marfu', sebagai naibu fa'il yang marfu'. Fi qaulihi mathal bid dhammah li'annahu ismu mufrad. Pada contoh mathalun dia marfu'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Wa marfu'un fi qauli al-mujrimun, adapun di kata al-mujrimun maka marfu'nya dengan waw. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Kembali lagi ke pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang jamak mudzakkar salim, tentang isim mufrad, tentang musanna, tentang jamak muannas salim, jamak taksir, sudah kita bahas. Naam. Adapun yang mudmar, qala al-musannif wal mudmaru 12 nahu qaulika duribtu, duribna, duribta, wa duribti, wa duribtuma, wa duribtum, wa duributunna, wa duriba, wa duribat, wa duriba, wa duribu, wa duribna. Ada 12 kalau untuk dhamir, seperti yang sudah kita bahas tentang fa'il, sama, enggak ada bedanya. Asy-syarh an-naw'u tsani min aqsami naibil fa'il, jenis yang kedua atau bagian yang kedua dari pembagian naibu fa'il yaitu al-mudmar, ya, berbentuk dhamir. Kalau tadi isim dhahir, kalau ini berbentuk dhamir. Wa qad mathala lahu al-musannif bi suratil mukhtalifati allati yaridu 'alaiha. Ya. Dan musannif pengarang kitab telah memberikan contoh di dalam matannya masing-masingnya. Wa nahnu nadhkuru laka mithalan minal Qur'anil Karim waqa'a fihi naibul fa'il mudmaran wa huwa qauluhu ta'ala. Dan kami sebutkan contohnya untukmu di dalam Al-Qur'anul Karim berbentuk naibul fa'il yang berbentuk dhamir. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa qad ukhrijna min diyarina. Fa qawluhu ukhrijna fi'lun madin mughayyar sighah wa na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Hakadha yuqalu fi i'rabi baqiyati ad-dhamair allati dzakaraha al-musannif wa qad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il. Ya, seperti inilah cara mengirab sisa yang lainnya dari dhamir-dhamir yang telah disebutkan oleh musannif, dan telah disebutkan dalalah dari setiap dhamir, ya, dalalah apa yang ditujukan dari setiap dhamir. Contohnya tu untuk mutakallimul wahid, na alal mutakallimin, ya. Kemudian ta lil mukhatabil wahid, tuma lil mukhatabaini. Seperti itu yang maksud dalalah yang ditujukan dari dhamir itu apa? Satu orang, dua orang, tiga orang, dua orang perempuan, tiga orang perempuan, satu orang laki-laki atau perempuan, seperti itu. Ringkas, jadi naibul fa'il pembahasannya ringkas. Karena apa? Karena kebanyakan hukum naibul fa'il itu persis dan sama dengan hukum fa'il. Naam, latihan. Dha' khattan tahta naibil fa'il fi ma yali minal ayat. Letakkan garis di
kata yang merupakan naibul fa'il. Idza zulzilatil ardu zilzalaha yauma tublas sarair innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Perhatikan, letakkan garis-garisnya. Yang mana yang naibul fa'il? Ini selesai. Jadi kerjakan latihannya, jangan sampai enggak dikerjakan. Yang kedua, dha' fil makanil khali naib fa'ilin munasib bima yali. Letakkanlah naibul fa'il di titik-titik yang kosong ini, yang sesuai tentunya. La tunkahu titik-titik illa bi idzni waliyiha. La tushaddu titik-titik illa ila thalathati masajid. La tuqbalu titik-titik bi ghairi tahur. Tolong diisi. Yang ketiga, dha' khattan tahta naibil fa'il fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Rawahul Bukhari. Nih pembahasan kita tentang Ramadan. Mana yang naibul fa'il maka diletakkan di garis bawahi. Apabila Ramadan masuk, ya, datang, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga terbuka. Ya, event yang sangat berharga. Ya, kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Tatkala Ramadan, seluruh pintu-pintu surga terbuka. Nah, kalau terbuka jadi orang tinggal masuk aja. Dengan catatan, ya, dengan catatan apa agar dia bisa masuk surga? Beramal soleh sebanyak-banyaknya tentunya. Wa ghulliqat abwabu jahannam, lalu pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa sulsilati syayatin, para syaitan itu dibelenggu. Rawahul Bukhari. Nah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mana itu yang naibul fa'il di garis bawahi. Yang keempat latihannya, a'rif ma tahtahu khatt. Ya, i'rabkan apa yang telah di garis bawahi ini. Indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Ketika ujian, ya, seseorang akan dimuliakan atau dihinakan, tentu dengan hasil ujiannya. Lalu pembahasan tentang babu al-mubtada'i wal khabar. Mubtada' wal khabar juga merupakan marfu'atil asma, isim-isim yang marfu'. Kalau ada yang bilang mubtada' mansub, maka tokok kepalanya. Naam. Perhatikan, ya. Qala al-musannif babul mubtada'i wal khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyyah wal khabar huwa al-ismul marfu'ul musnad ilaihi. Nahu qaulika Zaidun qa'imun waz zaidani qa'imani waz zaiduna qa'imun. Ya, perhatikan ini tentang mubtada' wa khabar yang sudah sering antum dengar. Oh, ini mubtada', oh ini khabar. Jangan ada yang enggak tahu lagi mana mubtada', mana khabar. Naam. Kita jelaskan apa maknanya bab al-mubtada' wal khabar. Al-mubtada', apa pengertian dari mubtada'? Mubtada' adalah isim yang marfu, yang kosong, yang terbebas dari pekerja-pekerja yang dapat merubahnya secara lafaz, ya. Lafziyah yang disebutkan. Jadi maksudnya mubtada itu isim yang marfu karena apa? Karena dia di awal kata sehingga dia tidak ada pengaruh yang dapat merubah harokatnya, maka dia tetap marfu. Seperti itu. Wal khabar wal ismul marfu'ul musnad ilai. Adapun khabar merupakan isim yang marfu yang bersandar kepada mubtada. Makanya setiap mubtada ada khabar. Ya. Setiap mubtada ada khabar. Enggak setiap khabar ada mubtada, salah. Setiap mubtada ada khabar. Tidak sebaliknya, yaitu tidak mesti ada khabar di situ ada mubtada, tidak mesti.
Nahu qaulika, seperti pada perkataanmu, Zaidun qa'imun, waz zaidani qa'imani, waz zaiduna qa'imuna. Asyarh, penjelasannya apa penjelasannya? Naam, ba'da an faragha al-musannifu min dzikril fa'il wa naibil fa'il. Setelah pengarang kitab selesai menjelaskan tentang fa'il, kemudian tentang naibul fa'il, syar'a fi dzikril mubtada'i wal khabar. Dia pun mulai menjelaskan tentang mubtada' dan khabar. Wadih? Naam. Wa jama'ahuma fi babin wahid. Yang mana dikumpulkan dalam satu bab aja tentang mubtada' wa khabar. Li'anna al-khabar lazimun lil mubtada'i ghaliban. Karena khabar itu akan senantiasa menyertai mubtada' kebanyakannya. Mayoritasnya seperti itu. Wa yushakkilu ma'ahu jumlatan ismiyah. Wa yusamma ar-ruknul awwal minha mubtada' li'anal jumlah tabtadi'u bihi, ya. Sehingga terbentuklah dengan khabar tersebut sebuah kalimat yang dinamakan dengan jumlah ismiyah. Yusamma ruknul awal minha, yang dinamakan rukun pertama dari jumlah ismiyah tersebut dinamakan dengan mubtada. Kenapa? Li'anal jumlah tabtadi'u bihi, karena kalimatnya dimulai dengan mubtada, makanya dinamakan dengan dimulai dengan kata tersebut, yaitu maka dinamakan dengan mubtada. Naam. Wal mubtada ta'rifuhu, kembali kita ke pengertiannya. Wal mubtada ta'rifu, pengertian mubtada adalah al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdhiyah. Isim yang marfu yang kosong, terbebas dari awamil al-lafdhiyah. Pengaruh-pengaruh ataupun pekerja-pekerja yang secara lafaz disebutkan. Terbebas dari hal tersebut. Wal khabar ta'rifu, adapun khabar pengertiannya adalah al-ismul marfu'ul musnad ilal mubtada. Isim yang marfu yang bersandar kepada mubtada. Wa mithaluhu maqalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, contoh dari keduanya yaitu mubtada wa khabar adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as-salatu nurun. Salat merupakan cahaya. Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Maka orang yang tidak salat maka tidak ada cahayanya. Ustaz, cahaya gimana? Senter atau lampu, Ustaz? Nah, ini orang yang bercanda ini. Cahaya tentu kalau memang tidak ada di dunia, maka cahaya yang akan dia miliki itu di akhirat. Karena apa? Pada hari kiamat, kegelapan di atas kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali. Jangan harap ada matahari, ada bulan, ada bintang, tidak. Ada senter, ada lampu, tidak. Bayangkan. Maka orang yang tidak sholat, orang yang melalaikan sholat, jangan harap lampunya ada. Kalau mungkin dia lalai-lalaikan sholat, mungkin reduplah lampunya. Maka jagalah sholat, peliharalah sholat agar kita miliki cahaya yang terang ketika kita membutuhkan cahaya pada hari kiamat. Perhatikan, fassalah, maka salat di dalam sabda Nabi ini merupakan mubtada. Li'annahu ismun marfu'un khalin 'anil awamil lafdhiyah. Karena dia merupakan isim yang marfu yang kosong dari pengaruh-pengaruh atau pekerja-pekerja secara lafaz. Wa nur khabar li'annahu musnad ila mubtada, karena dia bersandar kepada mubtada, wa tammat bihil faidah, sehingga maknanya pun sempurna dengan adanya khabar ini. Naam. Kalau tidak ada khabar maka mubtada maknanya apa? Tidak sempurna. As-shalah apa? Ada apa dengan salat? Nah, seperti itu. Kalau ada khabar maka sempurna maknanya. As-salatu nurun, salat itu merupakan cahaya. Selesai, sempurna. Wa hukmul mubtada'i wal khabar, hukum mubtada dan khabar, apa hukumnya? Pengertiannya sudah, contohnya sudah, maka hukumnya apa? Ar-raf'u bid-dhamma aw ma naba anha. Hukum mubtada ataupun khabar itu adalah marfu dengan dhammah atau yang mengganti dhammah. Seperti apa? Banyak yang mengganti dhammah yang sudah kita bahas dalam sebelumnya tentang jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, musanna.
Ada yang mengganti dhammah, ada di antaranya alif mengganti dhammah. Ya, ada yang mengganti dhammah, ada lagi waw pengganti dhammah. Di mana kita dapatkan waw pengganti dhammah? Di jamak mudzakkar salim. Di mana kita dapatkan alif pengganti dhammah? Ada di mana? Di musanna. Apa lagi? Ada kita dapatkan alif pengganti dhammah lagi di mana lagi? Ada? Kita pikir. Kalau enggak ada maka enggak ada. Kalau ada. Silakan dicari. Intinya seperti itu. Jadi hukum mubtada dan khabar adalah marfu dengan dhammah atau pengganti dari dhammah tersebut. Wadih? Lianna rafa'a imma an yakuna bidhammah, karena rafa' antara dia menggunakan dhammah seperti perkataanmu Zaidun qa'im, marfu dengan dhammah, Zaidun dhammah, qa'imun dhammah. Wa imma an yakuna raf'u bil alif. Ada juga rafa' dengan alif seperti perkataanmu Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaidani qa'imani dengan alif. Wa imma an yakuna bil waw, atau dengan waw seperti pada contoh Az-Zaiduna qa'imuna. Intinya hukum mubtada dan khabar itu marfu dengan dhammah atau penggantinya. Hukumnya rafa'. Lalu pembahasan berikutnya tentang aqsamul mubtada. Ini dia. Pembagian mubtada. Pembagian mubtada insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita setelah ini kalau masih ada kesempatan untuk belajar. Jadi apa yang sudah kita pelajari ya, diulang-ulang karena apa? Ujian untuk antum sudah sangat dekat, kelulusan sudah sangat dekat, maka pelajari, ulang pelajarannya. Jangan selesai dari sekolah hilang semua pelajarannya. Ini namanya enggak sekolah. Kalau tamat dari sekolah hilang semua pelajaran namanya enggak sekolah. Tayyib. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.